Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Didi Nazarudin, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Persada Indonesia YAI, dengan nomor induk mahasiswa 2155190014. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan proposal tesis dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja, dan Implikasinya Terhadap Kinerja Karyawan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Studi pada Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan. Dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Hernus Heri Susilo, FM, MA, IAI. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Yudi Julius, MBA, selaku Ketua Yayasan Administrasi Indonesia, dan kepada Profesor Insinyur Sri Astuti Indrianti, MS, PhD, selaku Rektor Universitas Persada Indonesia YAI, juga kepada Dr. Mohalinda SEFM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Insinyur Hari Susilo, MM, AMA, IAI, selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen dan juga sebagai pembimbing tesis saya pada kesempatan kali ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak dosen, staf dan seluruh sivitas akademisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Insinyur Martini Muhammad Aham, MBA, selaku Deputi Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Juga kepada Ibu Adel, sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini agenda pembahasan akan dibagi menjadi 3 bab: pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Untuk pendahuluan terbagi menjadi 4 subbab: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk latar belakang masalah, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia tentang tatanan normal baru di sektor pariwisata dan diharapkan produktif dan aman di era dan pasca COVID-19, dan rencana strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2020 sampai 2024, dan juga sejalan dengan sasaran strategis dari Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf, program dan kegiatan yang akan dilakukan pada periode yang sama. Juga variabel lain seperti motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. Berikut dilihat pada tabel 1.1 adalah indikator kinerja utama Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, terdiri dari 3 sasaran strategis. Yang pertama, meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kepariwisataan, dan ekonomi kreatif, dengan indikator kerja jumlah tenaga kerja pariwisata dengan target 14,3 juta orang. Yang kedua, jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif dengan target 17,9 juta orang. Sasaran strategis kedua adalah meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan kerjasama pariwisataan dan ekonomi kreatif. Indikator kerjanya yang pertama, persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang memenuhi standar kompetensi dengan target 90%, dan indeks tindak lanjut kerjasama terkait pariwisata dan ekonomi kreatif dengan indeks 0,30. Sasaran strategis ketiga, meningkatnya kepuasan satuan kerja terhadap pelayanan internal Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan dengan indikator kerja tingkat kepuasan satuan kerja terhadap pelayanan internal Deputi dan Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan dengan skala Likert 3.2. Berikut adalah penjelasan dari tabel 1.1. Capaian indikator jumlah tenaga kerja pariwisata. Targetnya pada tahun 2020 adalah sebesar 10 juta orang dan terrealisasi sebesar 13,97 juta orang. Target pada 2021 sebesar 14,3 juta orang dan terrealisasi sebesar 14,3 juta orang. Untuk rekapitulasi persiapan pelaksanaan pengembangan SDM desa wisata melalui pendampingan, pada tahun 2020 sebesar targetnya 17,25 juta orang dan realisasinya melebihi target sebesar 18,26 juta orang. Untuk tahun 2021 juga melebihi target dengan target awal sebesar 17,9 juta orang
dan terrealisasi sebesar 19,83 juta orang. Jumlah persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memenuhi standar kompetisi nasional, target awalnya sebesar 90% dan realisasinya melebihi target sebesar 94,46%. Untuk indeks tindak lanjut kerjasama terkait pariwisata dan ekonomi kreatif, pada tahun 2020, target awalnya sebesar 0,25% dan terrealisasi sebesar 0,75%. Untuk tahun 2021, target awal sebesar 0,30% dan realisasi juga melebihi target sebesar 0,50%. Untuk capaian indikator kinerja tingkat kepuasan Satker terhadap tayangan internal di bidang sumber daya dan kelembagaan, target awal pada tahun 2021 sebesar 3,2 dan realisasinya sebesar 3,1. Berikut adalah riset terdahulu dari gaya kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja. Menurut Long dan kawan-kawan pada 2014, serta Anggareni dan Sentosa pada 2013, menghasilkan adanya pengaruh yang positif antara gaya kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja. Sementara, menurut Devi pada tahun 2017, kepemimpinan transformasional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja, sehingga menghasilkan riset gap, ketidakkonsistenan pada hasil penelitian pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja. Sementara pada pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan, menurut Lembrick dan Keller pada 2007, serta Maharani dan kawan-kawan pada 2013, terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan. Sementara menurut Brown dan Adan pada 2010, serta Nugroho pada 2014, tidak terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan. Sehingga ada riset gap pada penelitian sebelumnya, terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja. Untuk penelitian pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, penelitian Citrus pada 1988, Bana pada tahun 2015, serta Jayawera pada 2015, menghasilkan terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Sementara menurut Musalam dan Mawali pada 2015, Bodla dan Nim pada 2014, serta Normiati pada 2015, tidak terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Sehingga ada research gap pada penelitian sebelumnya, terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian pengaruh motivasi terhadap kinerja. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja pegawai? Yang kedua, apakah gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai? Yang ketiga, apakah kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai? Yang keempat, apakah kepuasan kerja memediasi pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai? Yang kelima, apakah ada pengaruh dari kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai? Yang keenam, apakah ada pengaruh tidak langsung pada gaya kepemimpinan transformasional terhadap motivasi pegawai? Yang ketujuh, apakah ada pengaruh tidak langsung pada gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai? Hingga tujuan penelitian saat ini adalah berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah. Yang pertama, untuk menguji signifikasi pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja pegawai. Yang kedua, untuk menguji signifikasi pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap motivasi pegawai. Yang ketiga, untuk menguji signifikasi pengaruh kepuasan kerja pegawai terhadap kinerja pegawai. Yang keempat, untuk menguji signifikasi apakah kepuasan kerja memediasi pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai. Yang kelima, untuk menguji signifikasi pengaruh dari kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Yang keenam, untuk menguji signifikasi pengaruh tidak langsung pada gaya kepemimpinan transformasional terhadap motivasi pegawai. Yang ketujuh, untuk menguji signifikasi pengaruh tidak langsung pada gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai. Tinjauan pustaka gaya kepemimpinan transformasional. Menurut Bayes dan Avolio, gaya kepemimpinan transformasional adalah tentang memimpin, merubah strategi dan budaya organisasi sehingga menjadi lebih sesuai dengan lingkungan sekitarnya, di mana pemimpin berperan sebagai agen perubahan yang memberi energi serta mengarahkan pekerja pada serangkaian nilai-nilai baru. Sementara menurut Rockwell, Steffors, dan Sullivan,
Kepemimpinan transformasional adalah a style of leadership that transform followers to rise above their self-interest and challenges them to collective goal. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan transformasional adalah suatu cara atau kemampuan yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mengaruhi, mengarahkan, mendorong, dan mengendalikan bawahannya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi atau instansi secara efisien dan efektif. Berikut adalah dimensi dan indikator kepemimpinan transformasional, dibagi menjadi 4. Yang pertama, charismatic leadership, dengan indikator rasa hormat dari karyawan, kepercayaan dapat menjadi penutan. Yang kedua, inspirational motivation, dengan indikator motivator dan penetapan tujuan. Yang ketiga, intellectual simulation, dengan indikator ide kreatif dan problem solver. Yang keempat, individualized consideration, dengan indikator mengembangkan karir, menciptakan lingkungan kerja yang baik, dan hubungan dengan bawahan. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang timbul dari dalam diri atau dari luar diri seseorang, sehingga dapat mendorong orang agar dapat bekerja secara baik. Menurut Hesberg dan Friedrich menjelaskan bahwa ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. 2 faktor ini menjadi indikator untuk mengukur motivasi, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik terdiri dari 3 faktor, yaitu feeling of achievement, recognition, dan increased responsibility. Menurut Siagian, pengertian motivasi adalah sebuah konsep yang menjelaskan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri karyawan yang memulai dan dapat mengarahkan perilaku orang tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan keberhasilan dan kesuksesan telah dianggap mencakup kebutuhan yang lain. Di saat seorang mencapai keberhasilan dalam karirnya, dapat dipastikan kemapanan dan materi telah didapatkan. Jika kemapanan materi telah diraih, maka kebutuhan sandang dan pangan akan terpenuhi. Selain itu, keamanan dalam bekerja juga akan dirasakan seiring dengan posisi strategis yang telah diraih. Dimensi dan indikator motivasi. Yang pertama, need of achievement. Indikatornya adalah tentang pekerjaan, tanggung jawab, penghargaan, dan prestasi kerja. Yang kedua, need of power. Indikatornya adalah posisi dalam kelompok, serta mencari kesempatan untuk memperluas kekuasaan. Yang ketiga, need for affiliation. Indikatornya adalah hubungan dengan organisasi dan kerjasama. Kepuasan kerja menurut Siagian adalah tanggapan seseorang atas apa yang mereka harapkan pada saat bekerja dengan apa yang mereka dapatkan setelah mereka melakukan pekerjaan tersebut. Menurut Boris Menghidar, kepuasan kerja adalah perasaan dan tingkah laku yang positif maupun negatif terhadap pekerjaan. Kepuasan kerja merupakan salah satu dari berbagai macam elemen penting dalam sebuah organisasi. Istilah kepuasan kerja awalnya disusukan oleh Hepburn yang menyatakan bahwa kepuasan kerja berarti emosi dan sikap terhadap pekerjaan karyawan serta reaksi subjektif mereka terhadap suatu pekerjaan. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik sebuah garis besar bahwa kepuasan kerja adalah suatu aspek psikologis yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap suatu pekerjaan. Berikut adalah dimensi dan indikator kepuasan kerja. Yang pertama, organisasi dengan indikator gaji, peluang promosi, pekerjaan yang sesuai, kebijakan, dan kondisi pekerjaan. Yang kedua, kelompok dengan indikator rekan kerja dan atasan. Yang ketiga, personal dengan indikator kebutuhan, aspirasi, dan instrumen benefit. Kinerja menurut Armstrong dan Baron merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Sementara menurut Martoyo, kinerja adalah hasil kerja dalam periode tertentu dibandingkan dengan kemungkinan, misal standar, target, atau sasaran, atau kriteria yang telah disepakati bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh karyawan setelah dibatasi oleh tujuan dan waktu. Kegiatan kerja tersebut harus dibatasi agar dapat diselesaikan sesuai target yang ditentukan dan tidak menyimpang dari tujuan perusahaan, dengan tujuan agar produktivitas yang dihasilkan sumber daya manusia sesuai dengan standar dan prosedur baik secara kualitas maupun kuantitas serta memenuhi unsur efektif dan efisien. Sehingga dimensi dan indikator kinerja adalah pertama kuantitatif dengan indikator proses kerja dan kondisi pekerjaan. Yang kedua, waktu dalam bekerja.
Yang ketiga, jumlah kesalahan. Yang keempat, jumlah dan jenis pekerjaan. Untuk dimensi kualitatif, indikatornya adalah kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kemampuan bekerja, dan kemampuan mengevaluasi. Kerangka konseptual pada penelitian kali ini dengan variabel independen kepemimpinan transformasional dan motivasi. Variabel interveningnya adalah kepuasan kerja serta kinerja karyawan sebagai variabel independen. Hipotesis pertama adalah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hipotesis kedua, motivasi kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hipotesis ketiga adalah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hipotesis keempat, motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hipotesis kelima, kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hipotesis keenam, kepemimpinan transformasional berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja. Untuk hipotesis terakhir, yang ketujuh, motivasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja. Metode penelitian menggunakan desain kuantitatif dan data penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif. Objek penelitian, populasi dan sampelnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dengan sampel sebesar 144 pegawai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Uji instrumen penelitian menggunakan skala Likert dengan skala 5 poin, sangat setuju 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Sumber data menggunakan data primer. Lokasi dan waktu penelitian adalah di Gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Gedung Sabta Pesona di wilayah DKI Jakarta. Prosedur pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner, survei, dan analisis dokumen. Teknik analisis dilakukan dengan metode partial least square (PLS) menggunakan software Smart PLS versi 3. Untuk uji hipotesis, full model structural equation modeling dengan menggunakan PLS Smart versi 3.2.9. Juga uji validitas dan uji reliabilitas. Pada tabel 3.4 adalah pengujian hipotesis statistik dalam SEM berbasis Smart PLS. Berikut terlihat hipotesis dan parameternya. Untuk diagram jalurnya menggunakan prosedur nomogram Reticular Action Modeling atau RAM. Penilaian terhadap inner model untuk menguji 7 hipotesis tingkat signifikasi pengaruh antar variabel atau konstruk membentuk model. Untuk evaluasi model struktural, inner model, dan evaluasi model pengukuran, outer model, konstruk indikator reflektif menggunakan pendekatan MTM atau multi-train multi-method. Sekian dan terima kasih untuk paparan saya pada hari ini.